Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar sama Pak Farhani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital atau yang sering disebut orang atau sering kita sebut sebagai huruf besar. Sebenarnya nama atau istilah sebenarnya dari huruf besar itu adalah huruf kapital, ya, huruf kapital. Berikut kita akan bahas satu demi satu penggunaan dari huruf kapital ini. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya itu ada kalimat tanya yang berbunyi, apa maksudmu? Nah, A pada kata apa sebagai awal kalimat, maka digunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Jadi nama orang, nama orang, baik nama kita atau nama teman-teman kita, nama orang tua, nama orang ya. Itu nama orang itu huruf pertama unsurnya adalah huruf kapital. Misalnya ada anak bernama Langit Queen, maka L dan Q-nya menggunakan huruf kapital. Jenderal Kancil, nah, meskipun nama ini nama julukan, tetap menggunakan huruf kapital, yaitu pada J dan K-nya. Jenderal Kancil, Dewa Pedang. Misalkan ada nama lagi Muhammad Saifuddin, maka M dan S-nya juga menggunakan huruf kapital. Catatannya ini, huruf kapital tidak dipakai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis satuan atau ukuran. Misalkan ikan mujair. Ikan mujair ini kabarnya yang menemukan pertama namanya Pak Mujair, sehingga diberi nama ikan mujair. Karena ini nama orang tapi digunakan sebagai nama ukuran atau nama jenis, maka mujair di sini tidak menggunakan huruf kapital. Contoh lagi, mesin diesel. Diesel ini adalah nama orang yang menemukan mesin diesel. Karena sudah nama orangnya digunakan dalam nama jenis, maka dieselnya tidak menggunakan huruf kapital karena tidak untuk orang tapi untuk mesin, jadi mesin diesel. Begitu juga dengan volt. Volt ini penemu arus listrik, ya, penemu arus listrik atau generator penghasil arus listrik, atau yang menemukan batu baterai namanya volta, maka namanya itu diserap atau diabadikan sebagai satuan tegangan listrik. Nah, karena nama orang ini sudah menjadi satuan seperti ini 10 volt, maka volt tidak digunakan sebagai atau tidak digunakan huruf kapital dalam menulis V-nya. Yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, van. Tidak digunakan huruf kapital karena bermakna anak dari. Misalkan Abdul Rahman bin Zaini. Bin di sini kan artinya laki-laki dari, sehingga bin tidak menggunakan huruf kapital. Siti Fatimah binti Salim, juga bintinya tidak menggunakan huruf kapital pada huruf B-nya. Itu ada lagi Mutiara dari Selatan. Lah, dari ini kan sebagai julukan penanda, jadi tidak menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi misalkan kamu nanti ada kalimat langsung, maka huruf pertamanya setelah tanda petik adalah huruf kapital. Contohnya itu, Alfian bertanya. Ini kan kalimat langsung ya. Alfian bertanya, koma, petik. Lah, setelah petik, kapan kita jadian? Lah, K-nya kapan ini, pada kapan menggunakan huruf kapital karena setelah petikan langsung. Ada lagi itu di bawah itu. Ajo itu menasihati Fatih. Berhati-hatilah, Dik. Lah, B pada kata berhati-hatilah menggunakan kapital karena petikan langsung setelah tanda petik. Oke, itu ada contoh lain juga.
Berikutnya nomor 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama dan kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti Tuhan. Contohnya Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab. Itu menggunakan huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Ada lagi itu, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Pada Allah itu menggunakan huruf kapital dan nya sebagai kata ganti Tuhan, n-nya juga menggunakan huruf kapital. Nomor 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan. Contohnya di situ ada Sultan Hasanuddin, Raden Ajeng Kartini, Haji Agus Salim. Setiap unsurnya menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan yang dipakai. Misalkan, selamat datang yang mulia. Nah, yang mulia di sini kan gelar kehormatan, maka Y dan M pada kata yang mulia menggunakan huruf kapital. Semoga berbahagia Sultan. Nah, Sultan ini kan gelar Sultan itu, maka S-nya sebagai huruf pertama dalam kata Sultan juga menggunakan huruf kapital. Begitu pula dengan terima kasih Kiai, selamat pagi dokter, silakan duduk Prof, mohon izin Jenderal. Nah, ini kata-kata sebutan profesinya juga menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang sebagai nama pengganti orang. Misalkan wakil presiden. Nah, ini kan ada W sama P. Wakil presiden itu kan jabatan, sehingga wakil W-nya besar, presiden P-nya besar. Adam Malik jelas menggunakan A dan M besar karena Adam Malik ini nama. Perdana Menteri Nehru. Lah, ini P dan M itu kan Perdana Menteri itu kan jabatan, sehingga P dan M-nya menggunakan huruf kapital. Dan contoh-contoh lain di bawahnya itu. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia. Nah, nama dari bangsanya itu huruf kapital. I-nya itu Indonesia, I-nya kapital. Suku Dani. Dani kan suku bangsa, maka suku S-nya kecil, tapi Dani sebagai namanya menggunakan huruf kapital. Bahasa Bali. Balinya itu B kapital karena nama dari bahasa. Misalkan bahasa Jawa. Nah, kalau di tengah-tengah B-nya itu bahasa kecil dan J-nya Jawa itu kan nama bahasanya, maka J-nya nanti besar. Tapi tidak digunakan jika sebagai turunan. Contohnya ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Nah, itu kan turunan, bukan kata asli, maka tidak menggunakan huruf kapital tapi huruf kecil. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar dan hari raya. Contoh, tahun Hijriah hanya pada Hijriah besar karena nama tahun. Tahun Masehi M-nya besar. Bulan Agustus, bulan September, maka Agustus A-nya besar, September S-nya besar karena nama bulan. Hari Jumat, J, Jumat kan nama hari sehingga J-nya kapital. Hari Galungan itu sebagai nama hari besarnya orang Hindu, umat Hindu, maka Galungan G-nya kapital. Hari Lebaran sebagai hari besar umat Islam, L-nya besar. Hari Natal, N-nya besar. Hari Waisak, maka W-nya besar. Hari Nyepi, N-nya besar. Ya, Imlek, hari Imlek, I-nya besar. Masuk ke 10, ya, ke nomor 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalkan nama geografi itu nama tempat, ya. Nama tempat geografi, misalkan Jakarta, Surabaya, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Pulau Jawa, Jawa Barat, Dataran Tinggi Dieng, Jazirah Arab. Maka setiap huruf pertama tiap unsurnya menggunakan huruf kapital.
Huruf pertama nama geografi yang bukan nama tidak perlu menggunakan huruf kapital. Misalkan mandi di sungai, karena di sungai ini tidak ada namanya, maka S-nya kecil. Berlayar ke teluk, nah teluk itu hanya teluk, tidak disebutkan teluk apa, maka teluknya menggunakan huruf kecil. Huruf pertama nama geografi sebagai nama yang tidak ditulis, sebagai nama gini. Nama geografi tapi digunakan nama yang bukan geografi, maka tidak perlu ditulis huruf kapital. Contohnya jeruk Bali. Nah, jeruk Bali kan, Bali ini geografi, tapi jeruk Bali kan bukan geografi tapi nama buah, maka J dan B-nya kecil. Kacang Bogor juga K dan B kecil, karena di sini nama geografinya hanya sebagai nama sandang istilahnya, untuk menyandang dia, menunjukkan dia dari mana gitu. Petai Cina, nangka Belanda, itu kan nama geografi tapi digunakan nama-nama buah atau makanan, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contoh lainnya bisa kalian baca yaitu ya. Baik, kita masuk ke 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata kecuali itu ya, kata tugas seperti di, ke, dari, dan untuk, itu tidak perlu huruf kapital. Jadi huruf kapital yang ke-12 itu digunakan pada setiap nama lembaga kenegaraan. Ya, setiap unsur pada kata nama lembaga kenegaraan, huruf pertama setiap unsurnya menggunakan huruf kapital. Kecuali kata tugas, kata penunjuk seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Itu kata penunjuk atau kata tugas itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya Republik Indonesia, maka R-nya menggunakan kapital dan I-nya juga menggunakan kapital karena nama negara, kelembagaan negara. Masyarakat Indonesia, sebagai kelembagaan masyarakat Indonesia, maka M dan I-nya menggunakan kapital. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Nah, kamu lihat itu pada peraturan presiden itu sampai lainnya tadi. Semua unsurnya menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya, kecuali kata tugas, kata hubung, dan, atau, dalam, serta, itu kan kata tugas atau kata hubung, maka tidak perlu huruf kapital. Tapi kata-kata lainnya seperti peraturan Presiden Republik Indonesia nomor, tahun, penggunaan bahasa Indonesia, pidato presiden, wakil presiden, pejabat lainnya, maka setiap huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Ada lagi di bawahnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga kenegaraan, lembaga dunia, ya, PBB, ya, P-nya itu besar, B-nya besar, dan B-nya juga besar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, ya, itu juga menggunakan huruf kapital pada tiap unsurnya. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, kecuali kata penunjuk sama seperti atas tadi. Contoh, saya, sebagai S di sini huruf kapital karena huruf pertama sebuah kalimat. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Dari ini kenapa kapital? Karena ini adalah judul buku. Bukunya berjudul dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ke jalan dan ke Roma itu tidak menggunakan kapital karena kata hubung, kata penunjuk, kata tugas, ya. Maka dari D-nya kapital, AV, A-nya kapital, Maria, M-nya kapital, Jalan Lain, J dan L kapital, dan Roma itu kapital. Saya lagi, dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma itu adalah judul buku. Ada contoh lain, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Di sini Bahasa dan Sastra adalah judul majalah, sehingga B bahasanya B-nya kapital, S pada sastra juga kapital, sementara dan sebagai kata hubung tidak kapital. 14.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalkan S.H. sebagai sarjana hukum. Ya, huruf pertama singkatan. SKM, sarjana kesejahteraan masyarakat. S. sarjana sastra. M.A. Master of Arts. Hum. Nah, hum ini U dan M-nya kecil karena hum ini humaniora ya, magister humaniora. Hum ini singkatan, yang kapital adalah hanya. Sementara U dan M itu kecil karena unsur pertamanya adalah H. Hum itu unsur pertama, huruf pertama unsur hum adalah H. Sehingga yang kapital hanya. Sementara M-nya sudah pasti kapital karena singkatan ya, singkatan gelar. MSI, Magister Sains. Nah, M-nya itu kapital, Sains disingkat SI, yang besar hanya S-nya sebagai huruf pertamanya. Kiai Haji, singkat KH, HDT ya, itu kapital. Hajah lah, karena hajah ini satu kata dan J itu tidak perlu kapital. Karena apa? Karena hajah ini unsur pertamanya, huruf pertama unsur hajah adalah H, sehingga yang besar hanya saja, sementara J itu bagian dari kata hajah. Ya, itu ada RA, Raden Ajeng, ya, Dr. DR, yang kapital hanya huruf pertamanya. Profesor singkat Prof, yang kapital hanya P-nya. Tuan hanya TN, N-nya kecil, T-nya kapital huruf pertama. Nyonya disingkat NY, yang kapital N-nya, yang sementara Y-nya hanya kecil ya. Saudara, S-nya kapital, DR-nya kecil karena S saudara disingkat SDR, yang sebagai huruf pertamanya adalah S. Yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan. Ya, penyapaan. Kapan bapak berangkat? Di sini kan bapak itu dalam kalimat langsung sebagai sapaan. Maka bapaknya B kapital. Dendi bertanya kan jelas D itu huruf pertama maka kapital. Itu apa Bu? Lah Bu di sini kapital karena Bu di sini adalah sapaan. Dendi menyapa ibunya. Sehingga B di sini sebagai sapaan langsung maka B-nya besar. Silakan duduk Dik. Lah Dik di sini D-nya kapital karena D di sini sebagai kata sapaan. Ada catatan di bawah. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan. Misalnya kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Lah, beda dengan yang di atas tadi. Di atas tadi adalah kata sapaan, sehingga kapan bapak berangkat, B-nya kapital. Dan ini bertanya, itu apa Bu? Nah, B-nya kapital. Sementara yang bawah ini, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, bapak dan ibu di kalimat yang bawah, itu bukan sapaan, sehingga tidak perlu menggunakan huruf kapital pada kata bapak dan ibu. Ada lagi catatan berikutnya yaitu kata ganti Anda. Kata ganti Anda itu A-nya ditulis kapital. Contohnya, sudahkah Anda tahu? Maka A-nya kapital. Siapa nama Anda? Nah, ini kan semacam sapaan gitu ya ke Anda. Sehingga A pada kata Anda ditulis huruf kapital. Oke, demikian pembahasan kita mengenai huruf kapital. Bila ada pertanyaan silakan tulis di komen. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.